Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Jepang. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah penting untuk mengenal ajaran Islam yang paling mendasar, yaitu tauhid, dan sebaliknya peringatan yang paling besar dalam syariat Islam, yaitu peringatan dari bahaya dosa syirik. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagian penting dari muqaddimah kitab ini, yaitu penjelasan bahwasannya tauhid itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Walaupun seseorang beribadah kepada Allah, tapi dia masih mempersekutukan Allah, maka tidak ada gunanya dia beribadah. Karena ibadah yang Allah inginkan adalah yang dimurnikan hanya untuk Allah semata-mata. Inilah perintah Allah kepada seluruh manusia. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, فَإِذَا أَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ, maka apabila engkau telah mengetahui bahwasannya Allah menciptakanmu untuk beribadah hanya kepadanya, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid, maka ketahuilah ibadah itu tidaklah dinamakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid, yaitu memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata, bukan sekedar menyembah Allah. Ini makna ibadah dalam seluruh nas Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana telah kita nukilkan penjelasan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah famaknaha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholah, kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Sebagaimana sholat tidaklah dinamakan sholat kecuali bersama dengan taharah. Maksudnya, taharah merupakan kunci utama agar sholat kita diterima. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Allah tidak menerima sholat seseorang dari kalian sampai dia berwudu. Allah tidak menerima sholat seseorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Jadi tidaklah dinamakan sholat kecuali orang yang melakukan sholat itu telah
bertaharah atau bersuci. Apakah berwudu atau tayamum atau mandi wajib. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Maka apabila syirik masuk dalam ibadah, maka ibadah itu menjadi rusak. Maksudnya, jika seseorang beribadah kepada Allah tapi dia melakukan dosa syirik, maka amal ibadahnya menjadi rusak. Kal hadathi idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadas apabila masuk dalam taharah. Maksudnya, walaupun seseorang itu sudah bersuci tapi kemudian dia berhadas, maka batal taharahnya, batal wudunya. Misalkan dia sudah berwudu lalu dia buang angin. Dia sudah berwudu kemudian dia buang angin, maka tidak sah solatnya apabila dia melakukan solat sebelum dia kembali berwudu, karena taharahnya sudah batal. Maka solatnya tidak sah sebelum dia kembali bertaharah atau bersuci. Begitu pula seluruh amal ibadah kita apabila dimasuki oleh syirik maka terhapus. Seseorang yang sedang sholat misalkan, kemudian dia buang angin, maka sholatnya batal. Sholatnya dari awal sampai dia buang angin itu semuanya menjadi batal. Walaupun dia tinggal mengucapkan salam selesai sholatnya, tapi kemudian dia buang angin sebelum mengucapkan salam, maka sholatnya batal. Demikian pula syirik. Apabila seseorang melakukannya, seluruh amal ibadah yang dia lakukan dalam hidupnya menjadi batal. Kata penulis, fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal amalah. Apabila engkau telah mengetahui bahwasanya syirik jika mencampuri ibadah, dia akan merusaknya dan menghancurkan amalan, menghapuskan amalan. Ini Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu. Kemudian surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Bukan hanya itu. Bukan hanya terhapus amalannya, tapi dia juga termasuk orang-orang yang kekal di neraka. Na'udzubillah. Ini bahaya dosa syirik yang paling dahsyat. Kalau pelakunya tidak bertobat sampai mati, maka dia akan kekal di neraka. Allah ingatkan dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Golongan pertama adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Golongan yang kedua al-musyrikin, semua orang musyrik. Semua yang menduakan Allah, yang menyembah kepada selain Allah, yang melakukan dosa syirik. Tempat mereka di neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah, kata Allah, seburuk-buruk makhluk. Juga surat Al-Maidah ayat 72 Allah ingatkan, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Jadi ini bahaya dosa syirik. Amalan seseorang terhapus dan dia termasuk orang-orang yang kekal di neraka. Tidak ada yang bisa memberi
syafaat kepadanya untuk keluar dari neraka kalau dia sampai mati tidak bertobat. Maka kata Syekh, arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik. Engkau pun tahu, kalau begitu yang paling penting bagimu adalah mengenal hal itu, yaitu mengenal tauhid dan syirik. Karena dengan memurnikan tauhid, membersihkannya dari segala kesyirikan, inilah kunci keselamatan kita. Oleh karena itu, engkau pun tahu, kata Syekh, yang paling penting bagimu adalah mengenal tauhid dan syirik. Ini ilmu yang paling wajib dipelajari. Karena kalau kita tidak mengenalinya, tidak mungkin kita bisa mengamalkan tauhid dan menjauhi dosa syirik. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah melepaskanmu dari jaring-jaring kesyirikan itu. Kalau kamu pelajari, kamu kenal tauhid, kamu bisa bedakan antara tauhid dengan syirik, maka semoga itu menjadi sebab Allah menyelamatkan kamu dari dosa syirik. Wa huwa syirku billahi alladzi qala Allah Ta'ala fihi, yaitu syirik yang Allah berfirman tentangnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Jadi sampai di sini penulis rahimahullah telah menjelaskan kepada kita beberapa bahaya dosa syirik. Yang pertama, dosa syirik adalah dosa yang menghapuskan amalan kita. Jadi nggak ada gunanya kita beribadah tapi masih melakukan dosa syirik. Yang kedua, dosa syirik mengekalkan pelakunya di neraka. Kalau sampai mati dia nggak bertobat, maka dia kekal di neraka. Na'udzubillah. Yang ketiga, dosa syirik tidak terampunkan. Sementara dosa-dosa yang lain, kata Allah, kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Sementara adapun dosa syirik, maka tidak mungkin diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sudah ketetapan Allah. Maka kita pun bisa memahami betapa dahsyatnya murka Allah terhadap orang yang melakukan dosa syirik tersebut. Tidak ada yang lebih berbahaya, yang mengancam kita dalam hidup ini daripada dosa syirik. Setiap muslim hendaklah memahami hal ini. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang lebih berbahaya daripada dosa syirik. Bahaya apapun mengancam agama kita maupun mengancam fisik kita, tidak ada apa-apanya dibandingkan bahaya dosa syirik. Oleh karena itu, kita benar-benar harus berhati-hati. Makanya jemaah sekalian, para nabi pun takut terjerumus syirik. Allah sebutkan doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat ke-35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Rasulullah SAW sangat khawatir umat ini tertimpa kesyirikan. Beliau pernah bersabda kepada para sahabat, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgar. Fasu'ila anhu faqala riya. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Itu adalah riya. Rasulullah SAW khawatir umat beliau tertimpa kesyirikan. Itulah sebabnya beliau bukan saja mengingatkan kita bahaya dosa syirik dan menyuruh kita untuk meninggalkannya. Bahkan beliau juga menyuruh kita untuk menjauhi dosa syirik. Tidak boleh mendekatinya. Ini jemaah sekalian, kaidah penting agar selamat dari kesyirikan, yaitu jangan dekati syirik itu. Bukan sekedar jangan dilakukan, tapi jangan didekati. Dan ini dakwah
seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Allah kabarkan dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut." Jauhilah peribadahan kepada selain Allah, jauhilah syirik. Jadi para nabi dan rasul seluruhnya memerintahkan manusia untuk menjauhi dosa syirik itu. Bukan sekedar jangan lakukan, tapi jauhi. Artinya, jangan didekati. Oleh karena itu, banyak sekali larangan-larangan Rasulullah SAW, perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat mengantarkan kepada syirik. Seperti kita dilarang membuat gambar-gambar bernyawa, patung-patung atau lukisan-lukisan. Nabi SAW mengatakan, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Di antara manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah para tukang gambar bernyawa. Begitu pula Nabi SAW melarang membuat, meninggikan kuburan. Beliau juga melarang beribadah di kuburan, sampai beliau dengan sangat tegas mengatakan, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sampai ada orang yang mengatakan, Masya Allah wa syi'tah, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah? Kul Masya Allah wahdah, katakan, Masya Allah wahdah, sesuai kehendak Allah yang satu saja. Jadi banyak sekali ucapan-ucapan maupun perbuatan yang Rasulullah SAW larang, sebenarnya itu belum menjadi syirik. Tapi beliau khawatir itu menjadi pintu kepada kesyirikan. Itulah sebabnya jemaah sekalian, kita juga tidak boleh mendatangi atau menghadiri sebuah majelis atau satu tempat yang di situ terjadi perbuatan syirik. Kenapa? Karena itu sama saja dengan mendekati syirik. Kecuali kita datang di situ untuk memberi nasihat kepada orang-orang yang melakukan dosa syirik. Dan sebenarnya ini berlaku untuk semua dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di depan sebuah meja yang dihidangkan padanya khamar. Artinya walaupun dia nggak minum, nggak boleh dia duduk di situ. Ini kaidah penting yang banyak kaum muslimin tidak menyadari. Kalau itu adalah perbuatan dosa syirik, mereka menyembah patung-patung mereka, menyembah apapun selain Allah, tidak pantas kita datang ke sana untuk menonton mereka atau berwisata mencari hiburan dengan melihat budaya mereka yang sangat buruk tersebut. Itu nggak pantas. Dilarang keras oleh syariat Islam. Kalau kita masih mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kecuali kita datang ke sana untuk memberi nasihat kepada mereka. Baik, jadi jamaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita dahsyatnya bahaya syirik. Sehingga syirik itu dilarang dan semua pintu ke sana juga dilarang keras. Nah, jamaah sekalian, kalau begitu, penting bagi kita mengenal tauhid dan mengenal syirik, agar kita dapat terus istiqamah berpegang teguh dengan tauhid dan tidak terjerumus dalam dosa syirik. Di antaranya jamaah sekalian, ilmu penting agar kita benar-benar memahami tauhid dan mengenal kesyirikan adalah dengan mempelajari 4 kaidah ini. 4 kaidah yang dinukil oleh penulis dari Al-Quranul Karim. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَذَلِكَ
bima'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih, dan untuk mengenal dosa syirik serta memahami tauhid dengan baik adalah dengan mengetahui 4 kaidah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Mari kita pelajari satu persatu kaidah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lama annal kuffara alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Hendaklah engkau mengetahui bahwasannya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengakui bahwasannya Allah adalah yang maha menciptakan, yang mengatur seluruh makhluk serta menguasainya. Namun itu tidak menjadikan mereka masuk dalam Islam. Maksudnya mereka belum dianggap sebagai orang-orang muslim. Inilah jemaah sekalian, kaidah yang pertama. Apa makna kaidah ini? Maknanya adalah mengimani rububiyah Allah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah, seperti Allah mencipta, menguasai seluruh makhluk dan mengaturnya, memberi rezeki kepada seluruh makhluk, menghidupkan dan mematikan, yang maha mendengarkan doa serta menolong seluruh makhluk. Maka semua keimanan ini belumlah cukup untuk menjadikan seseorang itu muslim. Harus bagaimana agar dia menjadi muslim? Harus sampai pada keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah adalah batil, salah, tidak benar. Yaitu beriman kepada uluhiyah Allah. Inilah jemaah sekalian kaidah yang pertama. Jadi kalau ada orang sudah percaya Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu yang maha kuasa, Allah itu pencipta, Allah itu yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Apakah dia sudah beriman? Belum. Sampai dia meyakini hanya Allah yang berhak disembah, barulah dia menjadi orang yang beriman. Inilah jemaah sekalian kaidah penting di dalam Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakan kepada mereka wahai Muhammad, yaitu kepada orang-orang musyrik, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamlikus sam'a wal absara. Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maksudnya Allah yang menciptakan manusia yang hidup dari sperma yang mati. Sebaliknya Allah mengeluarkan sperma itu dari manusia yang hidup. Wa mayudabbirul amr. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab Allah. Fakul, maka katakan kepada mereka, afala tattaqun, mengapakah kalian tidak bertakwa, yaitu tidak menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Surat Yunus ayat ke-31. Jadi ayat ini merupakan dalil bahwa banyak orang-orang musyrik dahulu di masa Rasulullah SAW mengimani rububiyah Allah, mengimani perbuatan-perbuatan Allah, bahwa Allah dialah yang maha memberikan rezeki dari langit dan bumi, bahwa Allah dialah yang menguasai pendengaran dan penglihatan, bahwa Allah dialah yang menciptakan, bahwa Allah dialah yang mengatur segala urusan makhluk.
Tapi bersamaan dengan itu, mereka tidak dianggap sebagai orang beriman. Oleh karena itu, Nabi SAW diutus kepada mereka untuk mengajak mereka beriman. Kenapa? Karena mereka belum menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Apakah mereka tidak menyembah Allah? Mereka menyembah Allah. Tapi bersamaan dengan itu, mereka juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, tauhid itu adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Tidak boleh sedikit pun dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini inti daripada tauhid. Dan inilah yang terdapat dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, jamaah sekalian, adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama, la ilaha. Apa yang terkandung di dalamnya? An-nafyu, penafikan. Artinya apa? Pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian yang kedua, yang terkandung dalam illallah, yaitu al-itsbat, penetapan. Maksudnya adalah penetapan keimanan kita yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Oleh karena itu, la ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan juga Allah tegaskan di surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dialah Allah, sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Dan yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Dan bahwasannya Allah, Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi dalam ayat ini Allah tegaskan hanya Dia sesembahan yang benar. Semua yang disembah selain Dia adalah salah, tidak benar. Kemudian Allah jelaskan, mengapa? Karena hanya Dia yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia rendah, kecil, remeh, lemah. Dan semua selain Dia butuh kepadanya. Tidak ada satu makhluk pun kecuali butuh kepada Allah. Itulah sebabnya di antara nama Allah adalah As-Samad. As-Samad itu artinya yang segala sesuatu butuh kepadanya. Maka hanya Dia yang pantas untuk disembah. Inilah jemaah sekalian, inti daripada tauhid yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah yang memiliki dua bagian. Satu, pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Yang kedua, penetapan bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Maka kemudian kita murnikan ibadah kita hanya kepadanya dan tidak sedikit pun kita menyembah kepada selainnya. Nah, jemaah sekalian, perhatikanlah. Bagian awal dari tauhid adalah pengingkaran. Pengingkaran itu artinya kita menyalahkan apapun yang dianggap Tuhan yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali dipahami jemaah sekalian. Ini bagian penting daripada tauhid. Sehingga kalau ada orang yang mengaku muslim, dia menyembah hanya kepada Allah. Dia beribadah hanya di masjid, tidak di rumah ibadah yang lain. Hanya rumah ibadah yang menyembah Allah. Tapi dalam hatinya, dia tidak menyalahkan orang yang beribadah kepada selain Allah. Maka dia bukan lagi seorang muslim. Kenapa? Karena tauhidnya batal. Dia sudah tidak berbeda dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW. Sudah nggak ada bedanya. Masih percaya kepada Allah, bahwa Allah itu yang maha kuasa, Allah itu sang pencipta, Allah itu yang mengatur segala sesuatu, tapi dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ini rahasia penting. Kenapa Rasulullah SAW dimusuhi oleh
orang-orang musyrik di kota Makkah di awal beliau berdakwah. Padahal sebelum beliau mulai berdakwah, sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau adalah orang yang paling mereka cintai. Orang yang paling mereka senangi. Bahkan mereka sendiri menggelari beliau dengan Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Tapi kenapa? Setelah beliau mulai berdakwah terang-terangan, berubah. Beliaulah menjadi orang yang paling mereka musuhi. Yang paling mereka benci. Sampai pada tingkatan mereka sudah sepakat untuk menghabisi beliau di malam beliau pergi berhijrah ke kota Madinah. Dan pada akhirnya beliau selamat tapi terusir dari kampung halaman berhijrah ke kota Madinah. Begitu pula para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kenapa jamaah sekalian? Apakah karena mengajari mereka Allah itu sang pencipta? Tidak. Mereka sudah imani itu. Lalu apakah karena mengajari mereka bahwa Allah berhak disembah? Tidak juga. Mereka tahu itu. Orang-orang musyrik masih menyembah Allah. Lalu apa yang membuat beliau dimusuhi? Karena menyalah-nyalahkan Tuhan-Tuhan mereka. Inilah jemaah sekalian penyebab Rasulullah SAW dimusuhi oleh orang-orang musyrik. Karena mengajarkan kepada mereka, mengajarkan kepada manusia, semua yang disembah selain Allah itu salah. Yang benar hanya Allah. Dan itulah arti la ilaha illallah. Mereka paham arti la ilaha illallah, makanya mereka tidak mau masuk Islam, dan mereka benci hanya karena satu kalimat ini. Kalimat ini bermakna, semua yang kalian sembah selain Allah itu salah. Patung-patung yang disembah oleh kalian dan nenek moyang kalian itu tidak benar. Itu salah, itu dosa terbesar, syirik, kufur. Ini yang membuat mereka marah. Mereka tersinggung. Tapi jamaah sekalian, sungguh aneh. Kalau hari ini kita menyalahkan perbuatan menyembah kepada selain Allah, yang marah bukan hanya orang kafir, orang muslim pun ikut marah. Ini aneh sekali, subhanallah. Bukan hanya orang yang menyembah patung itu yang marah. Ada orang muslim pun marah. Maka dia tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik dahulu yang benci, marah kepada Rasulullah SAW karena mengatakan patung-patung mereka itu batil. Sesembahan mereka kepada selain Allah itu salah. Tapi hari ini kok bisa-bisanya ada orang muslim yang marah? Bukan hanya marah. Dia kemudian mengeluarkan statement-statement untuk memvonis demi menjauhkan manusia dari dakwah yang benar. Contohnya apa? Mereka sebut itu ajaran radikal, itu wahabi, itu ajaran sesat, tidak sesuai dengan budaya nenek moyang, bertentangan dengan kearifan lokal. Subhanallah. Padahal itulah ajaran yang benar yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Tidak ada bedanya. Seluruh nabi dan rasul memiliki misi yang sama. Mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan melarang peribadahan kepada selain Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Alhamdulillah, kita sudah bahas kaidah yang pertama. Sampai di sini ada pertanyaan, akhi? Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut nih kaidah kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa hukum sulap? Baik. Jemaah sekalian, kenyataannya yang kita dengarkan, orang yang melakukan aksi sulap itu ada dua macam. Yang pertama, dia menggunakan bantuan jin, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, yang di luar batas kemampuan manusia. Maka ini termasuk sihir dan perdukunan. Termasuk cara para jin atau setan-setan dari kalangan jin dan setan-setan dari kalangan manusia, yaitu para dukun dan tukang sihir, kadang disebut pesulap, untuk menyesatkan umat manusia. Ini masuk kategori sihir. Dan sihir dalam Islam termasuk kekufuran. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Nabi Sulaiman tidaklah kafir, yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Surat Al-Baqarah ayat 102. Dan masih banyak dalil tentang kufurnya sihir. Bahkan orang yang mendatangi para tukang sihir atau para dukun, kemudian mempercayai mereka sebagai orang yang tahu perkara gaib misalkan, maka itu adalah termasuk kekufuran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan aw kafaran, man atakahinan aw arrafan, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu mempercayai apa yang dia katakan, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula penulis kitab ini, kitab Al-Qawaidul Arba, dalam risalah Nawaqidul Islam menyebutkan termasuk pembatal keislaman adalah as-sihru wa minhu sarfu wal ataf. Di antara bentuk sihir adalah as-sarfu dan al-ataf. Ini contoh saja. As-sarfu itu membuat orang jadi saling benci, al-ataf membuat orang jadi saling cinta. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Kata beliau, siapa yang melakukan sihir atau meridhoinya, menyetujuinya, maka dia kafir. Nah, salah satu bentuk persetujuan adalah kehadiran kita menonton acara sihir itu. Apapun itu. Orang yang menyembah patung-patung di rumah ibadah mereka, walaupun itu tempat wisata, kita datangi, kita saksikan mereka, itu termasuk persetujuan. Siapa yang bilang begitu? Allah yang mengatakan. Surat An-Nisa ayat 140. Dan silakan baca penjelasan para ulama ahli tafsir terhadap ayat ini. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya. Janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Ayat ini dipahami oleh para ulama ahlus sunnah mencakup semua kebatilan, apalagi kekufuran. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika beliau memerintah, beliau menangkap orang-orang yang minum khamar, lalu menghukum mereka. Lalu dikatakan kepada beliau, ada yang tertangkap itu, wahai Amirul Mukminin, orang yang sedang puasa. Jadi dia nggak mungkin minum khamar. Maka tetap saja dihukum oleh beliau dengan membaca ayat ini. Innakum idzam mithluhum. Kamu kalau begitu sama dengan mereka. Karena dia duduk bersama mereka.
walaupun dia sedang berpuasa, kecuali dia datang ke situ untuk menasehati mereka. Ini sebenarnya logika yang mudah dipahami. Tapi kalau seseorang jauh dari agama, sulit dia pahami. Kita nggak pantas ada orang misalkan berjudi, berzina, lalu kita datang di situ untuk sekedar menonton saja, melihat-lihat saja. Kecuali kita mau mengingatkan dia. Karena dalam hati seorang muslim mesti ada kebencian terhadap perbuatan dosa. Sesuai dengan kadar dosa tersebut. Ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, ada bentuk sulap yang hanya kecepatan tangan mungkin. Hanya trik saja. Dan ini juga sudah menjadi rahasia umum. Hanya trik. Nggak ada sedikit pun menggunakan jin. Tapi hanya trik. Kecepatan tangan atau menipu mata manusia dan lain sebagainya. Intinya tidak ada kerjasama dengan jin di situ. Tidak ada ritual-ritual yang biasa dilakukan oleh para dukun supaya para jin itu membantu mereka. Maka yang seperti ini minimalnya termasuk perbuatan sia-sia. Dan tidak sepatutnya kita menghabiskan waktu kita menonton hal tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman atau keimanan seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya atau bukan urusannya. Minimal itu buang-buang waktu tanpa ada manfaatnya. Terlalu banyak yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Minimal bermain bersama keluarga itu sudah bermanfaat, menghibur keluarga kita. Atau hal yang jauh lebih bermanfaat, membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian, membaca buku-buku agama, membantu orang, dan lain-lain. Ya, jadi minimal itu perbuatan yang sia-sia. Tapi bisa saja menjadi dosa. Misalkan ketika menonton itu di satu tempat campur baur laki-laki dan perempuan. Dan mungkin juga pesulapnya itu menampilkan para wanita yang tidak menutup aurat. Padahal kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Wanita juga begitu. Diperintahkan untuk menundukkan pandangan dari laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya. Barangkali seperti itu, akhi. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Apa hukum pembuatan robot yang menyerupai manusia dan dapat bergerak yang ditujukan untuk membantu pekerjaan dan tidak untuk istri? Baik. Pembuatan robot yang menyerupai makhluk bernyawa, maka sepatutnya dihindari. Sebenarnya yang perlu dihindari itu satu saja, yaitu bagian kepalanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, as-suratu ra'su. Hakikat makhluk bernyawa yang dijadikan patung atau dilukis itu adalah bagian kepalanya. Jadi sepatutnya dihindari bagian kepalanya. Jangan dibuat persis seperti makhluk. Dan para ulama juga telah membahas larangan membuat makhluk bernyawa ini hukumnya sama saja. Apakah ada dalam kenyataan ataukah cuma imajinasi kita? Hukumnya sama saja. Karena kita mesti khawatir dengan ancaman-ancaman keras
yang terdapat dalam hadis tersebut. Hadis-hadis tentang larangan membuat makhluk bernyawa. Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya di antara manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah para tukang buat gambar bernyawa. Disebutkan dalam hadis yang lain, di antara sebab mengapa mereka diazab dengan keras, karena yudahiuna khalqallah. Yudahiuna khalqallah. Mereka mencoba untuk menyaingi ciptaan Allah. Jadi ini di antara sebab, di samping dikhawatirkan itu dikultuskan kemudian disembah, ada sebab lain, yaitu mereka seakan ingin menyaingi Allah dalam menciptakan. Jadi pada dasarnya membuat robot untuk kemudahan manusia itu hal yang mubah. Tapi kalau mengandung yang haram, hendaklah dihindari, ditinggalkan, dijauhi. Lagi pula itu bukan sesuatu yang sifatnya darurat, mesti ada kepalanya kan? Tidak darurat. Mungkin bisa desain kepalanya itu tidak benar-benar menyerupai makhluk bernyawa, tidak masalah. Bagian kepalanya tidak benar-benar menyerupai makhluk yang bernyawa. Jadi Nabi SAW mengatakan as-suratul ra'suh. Hakikat gambar bernyawa itu adalah kepalanya. Maka kalau kita di rumah misalkan punya, karena belum tahu mungkin sebelumnya, sehingga kita punya patung atau lukisan gambar bernyawa, cukup dihilangkan bagian kepalanya saja. Secara hukum, dia bukan lagi gambar bernyawa. Iya, wallahu alam. Kita bahas ke yang selanjutnya untuk pertanyaan kita untuk di tema selanjutnya. Gimana, akhi? Lanjut? Baik. Kita lanjut ya. Kita lanjut kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga dan keempat insyaallah di pertemuan yang akan datang. Al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua. Annahum yaqulun, bahwasannya orang-orang musyrik dahulu berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kami tidaklah berdoa dan mempersembahkan ibadah kepada Tuhan-Tuhan kami tersebut, yaitu kepada patung-patung mereka dan apapun yang mereka sembah selain Allah, illa li talabil qurbah wasyafa'ah, kecuali demi mencari al-qurbah, agar lebih dekat kepada Allah, dan asy-syafa'ah, agar mendapatkan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Perhatikan jemaah sekalian, inilah kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua ini maknanya orang-orang musyrik dahulu beralasan menyembah selain Allah dengan tujuan mulia. Dua tujuan mereka. Pertama, supaya lebih dekat kepada Allah. Yang kedua, supaya dapat syafaat. Dua-duanya tujuan mulia. Tapi tetap saja mereka tidak dianggap orang beriman, mereka dianggap orang-orang musyrik, orang-orang kafir, sehingga Rasulullah SAW diutus untuk mengajak mereka masuk Islam. Ya. Fadalilul qurbah qauluhu ta'ala. Sekarang kita lihat dalilnya. Dalil bahwasannya mereka beribadah kepada selain Allah agar lebih dekat kepada Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan mereka. Maka mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah Tuhan-Tuhan kami tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang pendusta lagi sangat kafir. Jadi maksudnya Allah namakan mereka sebagai pendusta lagi kafir. Surat Az-Zumar ayat ke-3.
maka mereka tidak dianggap beriman, mereka dianggap orang kafir. Walaupun tujuan mereka mulia tatkala mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, apa pentingnya memahami kaidah ini? Karena ada sebagian orang yang sudah menjadi muslim tapi terkena syubhat ini. Syubhatnya gimana? Para wali itu kan orang yang dekat dengan Allah. Para wali itu orang yang dekat dengan Allah. Maka kita agar doa kita sampai kepada Allah atau ibadah kita sampai kepada Allah harus melalui perantara para wali. Jadi menyembah dulu kepada wali, nanti wali itu meneruskan kepada Allah. Walaupun mereka nggak sebut itu menyembah, mereka sebut itu tawasul. Jadi bab ini menjelaskan tentang satu bentuk tawasul yang salah, yang syirik, bukan tawasul yang benar. Yaitu mereka berdoa kepada wali agar doanya diteruskan kepada Allah. Maka alasan mereka ini sama persis dengan alasan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Yang Nabi SAW kemudian diutus kepada mereka mengajak mereka beriman. Bahwa mereka menyembah selain Allah tujuannya agar didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, doa itu ibadah. Ibadah tidak boleh dipersembahkan walau dengan alasan hanya sebagai perantara kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah walau dengan alasan hanya sebagai perantara agar doanya diteruskan kepada Allah. Dan itu juga sekaligus bid'ah. Jadi itu syirik sekaligus bid'ah. Kenapa syirik? Karena doa adalah ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah. Dan Nabi SAW menegaskan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca surat Ghafir ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Ayat ini terkandung perintah berdoa kepada Allah, maka jelas doa itu adalah ibadah. Kenapa bid'ah? Kalau seseorang berdoa kepada para wali dengan maksud agar diteruskan kepada Allah, karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan cara berdoa seperti itu. Para sahabat pun tidak mempraktikkan cara berdoa seperti itu. Tidak ketika beliau hidup, tidak pula ketika beliau wafat. Gak ada sahabat berdoa kepada Rasulullah SAW karena beliau tidak pernah berpesan seperti itu. Tidak pernah beliau mengatakan, wahai para sahabatku berdoalah kepadaku, nanti aku teruskan doa kalian kepada Allah. Tidak. Apa yang beliau katakan? Udu'uni idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah sekalian, kalau orang itu masih hidup dan dia orang soleh, kemudian kita datang kepadanya minta didoakan, ini termasuk tawasul yang benar. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Ketika Nabi SAW masih hidup, mereka datang menemui Rasulullah SAW dan meminta didoakan. Bukan berdoa kepada Nabi. Minta beliau berdoa kepada Allah. Karena beliau masih hidup. Kita masih bisa komunikasi dengan beliau. Ini yang dilakukan para sahabat. Sekarang pun boleh. Ada orang soleh, kita minta didoakan. Dengan syarat, dia masih hidup. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia betul-betul orang soleh. Artinya bukan dukun, karena tidak jarang dukun dianggap orang soleh, padahal dia berdoa kepada setan, bukan kepada Allah. Yang ketiga, dia hadir, maksudnya kita berkomunikasi secara wajar dengannya, tidak seperti kita berbicara kepada Allah, walaupun kita tidak melihat Allah, tapi Allah maha mendengar. Jadi jangan kita samakan makhluk dengan Allah, seakan-akan makhluk itu maha mendengar. Ini juga syirik yang lain. Ketika mereka berdoa kepada para wali yang sudah wafat, maka seakan para wali itu maha mendengarkan. Sebagaimana Allah maha mendengarkan. Padahal dia hidup pun
belum tentu dia bisa dengar, apalagi dia sudah wafat. Baik, jadi ini tidak dibolehkan dalam syariat, karena tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik dahulu. Maka syafaat tawassul yang benar ini satu. Tawassul yang benar satu tadi, minta didoakan orang soleh yang masih hidup. Yang kedua, ini yang paling utama. Kita berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Sebagaimana firman Allah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan menyebut nama-namanya tersebut. Misalkan seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu, wahai Allah yang maha hidup. Ya qayyum, wahai Allah yang maha berdiri sendiri serta terus-menerus mengurus makhluknya. Birahmatika, dengan rahmatmu. Ini sifat Allah. Jadi doa ini bertawassul dengan dua nama Allah dan satu sifat Allah. Astaghitsu, aku mohon pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan engkau tinggalkan aku sendiri tanpa mendapatkan pertolongan darimu walau hanya sekejap mata. Ini contoh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan dua nama Allah dan satu sifat Allah. Ya. Yang ketiga, boleh juga bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan, yaitu kita sebut amal soleh kita dalam doa kita. Seperti kita mengatakan, Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami sudah beriman. Ini kan bukan doa, bukan permohonan, tapi pernyataan. Maka ini tawassul. Wahai Rabb kami sudah beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari api neraka. Sebagaimana juga 3 orang yang terkurung dalam gua, kemudian masing-masing berdoa dengan menyebut amal-amal soleh yang pernah mereka kerjakan, maka Allah menolong mereka. Baik. Kemudian wa dalilu syafa'ah. Adapun dalil tentang syafaat, yaitu mereka beribadah kepada selain Allah, berdalih agar mendapatkan syafaat dari selain Allah tersebut di sisi Allah. Intinya supaya selamat dengan mendapatkan syafaat di sisi Allah. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang sama sekali tidak memudaratkan mereka, tidak sanggup menimpakan mudarat kepada mereka, tidak pula dapat memberi manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka-mereka yang kami sembah itu adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat ke-18. Jadi jemaah sekalian, ini alasan orang-orang musyrik dahulu menyembah kepada selain Allah supaya dapat syafaat di sisi Allah. Tapi alasan mereka tidak diterima, mereka tetap dianggap orang kafir. Oleh karena itu Rasulullah SAW diutus untuk mengajak mereka beriman. Makanya jemaah sekalian, kita mesti mengerti hakikat syafaat. Oleh karena itu penulis rahimahullah menjelaskan, wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada 2 macam. Syafaat itu ada 2 macam. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun muthbatah. Syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Maksudnya dinafikan oleh syariat dan ditetapkan oleh syariat. Fasyafa'atul manfiyah makana tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Maka syafaat yang dinafikan itu adalah yang diminta dari selain Allah dalam hal yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Contohnya apa? Selamat dari api neraka. Kita nggak boleh berdoa minta syafaat kepada satupun makhluk, kepada siapapun selain Allah supaya selamat, supaya dapat syafaat sehingga selamat dari api neraka. Tidak boleh. Karena itu sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang mampu dilakukan manusia hanyalah syafaat di dunia. Dalam hal yang jelas dia mampu melakukannya, yang zahir. Contohnya jemaah sekalian, ini juga disebut syafaat dalam syariat. Kita mau membangun sebuah sekolah. Supaya mudah perizinan, karena ada mungkin oknum-oknum yang mempersulit, maka kita minta tolong seseorang agar orang ini menghubungi Pak Wali Kota misalkan. Orang ini dekat dengan Wali Kota. Tolong dong sampaikan ke Pak Wali Kota agar dipermudah izin kita. Nah, orang yang kita mintai ini artinya kita minta syafaat kepada dia. Supaya Pak Wali Kota mau membantu kita. Maka syafaat seperti ini boleh dilakukan oleh manusia, bahkan berpahala. Nabi SAW mengatakan, Ishfa'u tu'jaru, berilah syafaat, maka kamu akan dapat pahala. Jadi jemaah sekalian, banyak cara menolong orang. Walau kita nggak mampu nolong sendiri, kita bisa berikan syafaat. Contoh, kita kenal kawan-kawan yang punya kelebihan harta. Lalu kita kenal juga para santri yang butuh bantuan. Maka kita telepon kawan-kawan kita, tolong dong bantu kawan kita ini santri butuh bantuan. Itu artinya kita memberi syafaat kepada santri tersebut. Iya, ini syafaat yang bisa dilakukan manusia di dunia. Tapi sebaliknya, memberi syafaat untuk berbuat dosa juga dosa. Ada orang mau buka pub atau klub malam, ya, tempat maksiat. Lalu kita menolong. Karena sulit dapat izin, kita kenal gubernurnya, wali kotanya nggak izinin. Tapi kita kenal gubernurnya, gubernur lebih tinggi, kita lobby dia supaya menekan wali kota agar diberi izin. Na'udzubillah, ini menolong dalam dosa. Selama klub malam itu ada, dosa terus mengalir kepada orang yang memberi syafaat kepadanya, dan semua yang terlibat pembangunan tersebut dan menolong pembangunannya. Mereka sudah mati pun dosa masih terus mengalir. Ini jangan main-main. Oleh karena itu Allah mengingatkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik. Jadi, syafaat yang dinafikan itu adalah syafaat di akhirat yang dimintai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang memilikinya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang suatu hari, tidak ada ketika itu jual beli, tidak pula ada kawan setia yang bisa menolong kita, dan tidak pula ada syafaat, yaitu syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 253. Kemudian lebih tegas lagi, surat Az-Zumar ayat 44. Allah menegaskan, qul lillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakan hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya, yaitu syafaat di akhirat kelak. Jadi kalau kita minta syafaat dari selain Allah itu syirik. Karena berdoa meminta sesuatu kepada selain Allah, padahal hanya Allah yang mampu mengabulkannya, itu termasuk syirik. Ini kaidah penting. Berdoa memohon sesuatu kepada selain Allah, padahal sesuatu yang dimintai itu adalah sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, maka itu adalah syirik. Contoh lain jemaah sekalian, orang yang berdoa minta diturunkan hujan, dia minta kepada selain Allah, maka itu syirik. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Orang yang berdoa minta dikaruniakan seorang anak, minta diselamatkan dari api neraka, dan lain-lain. Hal-hal yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, lalu dimintai dari selain Allah, maka itu adalah syirik. Termasuk syafaat. Sebagaimana Allah tegaskan dalam ayat ini. Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakanlah hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Tapi bukankah Nabi Muhammad SAW akan memberi syafaat? Jawabannya betul. Tapi bukan sekarang, itu nanti di akhirat. Itu baru janji yang Allah akan berikan kepada beliau di akhirat. Bukan milik beliau. Bukan sudah diberikan sekarang. Jadi jangan salah kaprah. Dan Nabi pun SAW
bukan memberi syafaat itu karena beliau punya semacam kekuatan, kemampuan untuk mencegah orang masuk neraka dan memasukkan ke surga, tidak. Tapi beliau akan bermohon kepada Allah agar menyelamatkan si fulan dan si fulan dari api neraka. Begitu cara beliau memberi syafaat kelak. Iya. Baik, ini yang pertama, syafaat yang dinafikan, yang tidak berguna. Syafaat yang diminta dari selain Allah. Begitu pula syafaat untuk orang-orang yang berbuat dosa syirik. Mereka nggak akan dapat syafaat. Allah tegaskan dalam banyak ayat. Di antaranya surat Ghafir ayat ke-18. Malidh zalimina min hamimi wala syafi'i yuta'. Tidak ada bagi orang-orang zalim, yaitu orang-orang musyrik itu, kawan setia dan pemberi syafaat yang ditaati. Maksudnya yang diizinkan memberi syafaat kepadanya. Baik. Wa syafa'atul muthbatah, adapun syafaat yang ditetapkan, hiyallati tutlabu minallah, itulah syafaat yang dimintai dari Allah. Wasyafi' mukramun bisyafa'ah, dan perlu dipahami hakikat orang yang memberi syafaat itu adalah orang yang dimuliakan dengan syafaat. Siapa yang memuliakan dia? Allah. Jadi bukan milik dia, bukan kehebatan dia. Allah yang memberi kepadanya. Wal masyfu' lahu, dan orang yang diberi syafaat adalah man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzni. Orang yang Allah ridhoi ucapannya dan amalannya setelah orang yang memberi syafaatnya kepadanya diizinkan. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya, syafaat yang ditetapkan, maksudnya agar kita dapat syafaat, dua yang mesti kita penuhi syaratnya. Syarat yang pertama, izin Allah kepada yang memberi syafaat. Jadi bukan kehebatan dia, tapi dia pun menunggu izin dari Allah. Syarat yang kedua, ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Dan Allah tidak akan meridhoi kecuali orang yang tidak berbuat dosa syirik. Ini Allah sebutkan dalam banyak ayat. Kama qala ta'ala, sebagaimana kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih." Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Surat Al-Baqarah ayat 255. Kemudian surat An-Najm ayat ke-26, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda." Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah memberikan izin kepada siapa yang dia kehendaki dan dia ridhoi. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dasar dari hatinya. Jadi siapa yang mendapatkan syafaat? Yang mengucapkan la ilaha illallah. Tentu maknanya bukan sekedar dia ucapkan, tapi dia benarkan, dia yakini kebenarannya, dia amalkan dalam hidupnya, dan dia istiqamah terus berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lakukan itu ikhlas dari hatinya. Oleh karena itu dia bukan sekedar mengucapkan, karena orang yang ikhlas dia akan mengamalkan dan dia istiqamah sampai akhir hayatnya. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah kaidah yang kedua, semoga bermanfaat. Kalau masih ada waktu tanya jawab, saya persilakan akhi. Terima kasih Ustaz atas paparannya. Selanjutnya ada pertanyaan. Karena pandemi, ada beberapa tadi yang dikenal berada di atas manhaj salam, tapi ikut mengkritik pemerintah. Bagaimana kita agar tetap berada di atas manhaj yang mulia? Fikum barakallah. Baik. Jemaah sekalian,
Jadi pertanyaannya terkait dengan kritik terhadap pemerintah dalam kebijakan-kebijakan di masa pandemi. Jemaah sekalian, kalau kita mengetahui pemerintah itu melakukan kesalahan, maka termasuk kewajiban kita memberi nasihat, memberi kritikan-kritikan yang membangun, bukan yang menjatuhkan, tapi yang membangun, memberi masukan-masukan yang baik. Akan tetapi itu ada aturannya. Rasulullah SAW telah memberi peringatan khusus. Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Walakin liyakhudh biyadihi falyakhlu bihi wa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alayhi. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Tapi hendaklah dia pegang tangannya, dia menyepi, kemudian dia sampaikan. Kalau diterima, itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka dia sudah melakukan tugasnya. Artinya dia jangan lagi memanas-manasi masyarakat. Sudah dia lakukan tugasnya. Memanas-manasi masyarakat karena menganggap pemerintah tidak baik atau zolim atau hanya mencari keuntungan, maka ini bukan cara yang benar dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu tidak dibenarkan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemerintah dengan cara terang-terangan. Ini cara yang ditempuh oleh kaum Khawarij. Bertentangan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kita menasehati secara umum tanpa menunjuk hidung, tanpa menyebut langsung pemerintah ini itu, tidak. Tapi menasihati secara umum terhadap penyimpangan tersebut. Misalkan ada satu pemerintahan yang memberi izin kepada pabrik khamar, maka mesti kita ingatkan, mesti kita nasihati secara umum. Khamar itu haram. Khamar itu hukumnya haram. Memberi izin kepadanya, membantu orang minum khamar, sama semuanya mendapatkan dosa. Tapi kita nggak boleh mengatakan pemerintah ini zolim, pemerintah ini begini dan begitu di depan khalayak. Ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ini akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Di samping mudaratnya sudah jelas bertentangan dengan pesan Nabi SAW, juga memunculkan mudarat di tengah masyarakat yang lebih besar. Yaitu bisa jadi masyarakat terprovokasi, pada akhirnya turun ke jalan, lalu berusaha melengsarkan pemerintah, maka ini mudaratnya lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena akan terjadi kekacauan, bahkan mungkin pertumpahan darah. Kalau hilang satu nyawa, itu sudah mudarat yang sangat besar. Dan ini fakta jemaah sekalian, bukan sekedar teori. Ini fakta terjadi. Ketika masyarakat itu terprovokasi, panas dengan kritikan-kritikan yang disampaikan kepada pemerintah, mereka juga ikut terbakar amarah, maka mereka pun turun ke jalan. Maka terjadilah hal yang lebih mudarat justru. Bukan perbaikan, malah lebih mudarat yang terjadi. Oleh karena itu ini menyelisihi manhajus salaf. Maka harus dipahami, manhaj salaf itu bukan menyetujui kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah, kalau itu betul mungkar. Tapi mengarahkan kita kepada cara yang lebih baik dalam menasihati penguasa agar tidak muncul kemungkaran yang lebih besar, seperti pertumpahan darah, permusuhan antara sesama muslim, baik sesama anggota masyarakat atau masyarakat dengan aparat pemerintah. Kan kita sama-sama muslim di negeri muslim, tidak sepatutnya saling bermusuhan, tapi harus saling menasihati dengan cara yang baik. Kalau pemerintah tidak terima, maka kita masih punya cara yang lain, yaitu berdoa. Doa supaya mereka dapat hidayah. Ini yang seharusnya kita lakukan. Dan itu jelas manfaatnya daripada kita mencela, mencaci pemerintah di medsos. Lebih baik doakan supaya mereka, Allah berikan hidayah sehingga mereka
membuat kebijakan-kebijakan yang baik untuk masyarakat. Ya. Ini kalau betul kebijakannya ternyata buruk. Tapi fakta juga berbicara, banyak orang yang sok tahu, ya misalkan masalah pandemi ini. Ini sebenarnya ada aturannya jemaah sekalian dalam syariat yang berhak berbicara dalam setiap kasus. Tapi apa yang terjadi hari ini? Dia bukan seorang dokter, bukan ahli virus, tapi dia sok berbicara tentang masalah virus. Dia bukan pula dari Departemen Kesehatan, bukan pula ulama yang memahami hukum-hukum terkait dengan masa pandemi. Maka sepatutnya kita merujuk kepada para ahlinya. Alhamdulillah ulama kita masih banyak yang hidup, ulama-ulama besar. Dalam masa-masa seperti ini mesti kita merujuk kepada para ulama. Jangan kita sok mau berfatwa sendiri. Hanya dengan menghafal 1-2 dalil saja, lalu kita berfatwa sendiri, tidak mengikuti arahan-arahan para ulama. Ini sangat disayangkan. Ini yang terjadi hari ini. Banyak orang yang sok tahu berbicara, seakan dia berhak berbicara padahal dia tidak punya hak. Iya. Barangkali demikian akhi, wallahu alam.